Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delima Nuriana dengan NIM 120250185 dari program Studi Teknik Lingkungan. TPB saya TPB 47. Lalu untuk topik yang saya ambil yaitu program pertama Teknik Hidrostatik pada Fluida Fisika Dasar. Yang program kedua Hukum Gas Alam pada Teori Kinetik Gas, yaitu kimia. Untuk penjelasan flowchart program pertama, jadi ini tuh adalah deklarasi yang dimana integral pilihan setelah main. Setelah itu ini tampilan pertama setelah usernya mengcopy file the run, yang dimana tekanan hidrostatis, daftar menu, ini adalah tampilan pertamanya. Setelah itu ada perulangan do and while, yang dimana ini do dan ini while. Lalu ini juga masuk ke tampilan awal yang count and ini. Masukkan pilihan Anda. Ini adalah tampilan awal. Setelah itu, user memilih salah satu pilihan dari sini. Dari yang tekanan hidrostatis ini. Jika user memilih yang ini, if pilihan ini jika user memilih satu, maka program akan menghitung tekanan hidrostatis. Dan program meminta untuk memasukkan jumlah data, user memasukkan jumlah data. Lalu ini perulangan for. Yang version for ini adalah perulangan for. User memasukkan massa jenis zat cair, memasukkan percepatan gravitasi, memasukkan kedalaman dari permukaan zat cair. Setelah itu, yang di bawahnya ini nih rumus program yang dapat mengeluarkan hasil dari perhitungan tekanan hidrostatis. Namun, jika user, yang bagian sini, jika user memilih 0, maka akan keluar program selesai. Di sini ada tampilannya, program selesai. Dengan user memilih 0, syarat ini pun terpenuhi. Yang while syarat ini terpenuhi, jadi seluruh program akan berhenti. Tapi jika user memilih bebas, maksudnya dari salah satu antara dua pilihan yang atas ini, yang dia tidak memilih tekanan hidrostatis ataupun program, maka dia akan keluar permasalahan tidak tersedia. Baiklah, untuk penjelasan program pertama pada aplikasi C++, ini merupakan headers. Jadi tanpa ini program tidak akan jalan. Lalu, ini adalah deklarasi, integer pilihan, dan integer n. Lalu deklarasi lainnya itu ada float tekanan, float jenis, float percepatan, dan float kedalaman. Dan keempat ini merupakan array. Di temporan awalnya, ini ada tekanan hidrostatis, daftar menu, pilihan pertama, hidrostatis dan 0, pilihan kedua adalah 0 dan program selesai. Di program kali ini, saya menggunakan do while, yang dimana do while terdiri dari aksi dan syarat. Adapun aksinya itu, program menanyakan, masukkan pilihan Anda. Setelah itu, user memasukkan pilihan antara 1 atau 0. Jika user memilih 1, program menanyakan, masukkan jumlah data. Lalu user memasukkan jumlah datanya dengan sin. Ini.
Nah, di perulangan for ini ada 3 bagian. Yang pertama, Yang pertama itu inisialisasi. Yang kedua, loop kondisi. Dan yang ketiga, increment. Setelah itu, mengeluarkan data tekanan hidrostatis ke, maksudnya I plus 1. Ini kan itu I sama dengan 0, yang artinya plus 1. Jadi, jika memasukkan jumlah data, misalnya saya memasukkan 2, maka yang keluar data ke-1, data tekanan hidrostatis ke-1, dan data tekanan hidrostatis ke-2. Nanti, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan programnya. Lalu, program meminta user masukkan massa jenis zat cair, masukkan percepatan gravitasi, masukkan kedalaman dari permukaan zat cair. Setelah itu, user memasukkan semua data yang diperlukan dengan rumus ini. Dengan rumus ini, program dapat menghitung hasil akhir dari tekanan hidrostatis. Jika if user memilih 0, maka akan keluar program selesai. Nah, dengan user memilih pilihan 0, maka syarat dari while ini terpenuhi. Jadi, dengan syaratnya terpenuhi, maka perulangan do ini, aksi ini tidak berulang kembali, atau lebih tepatnya perulangan selesai. Tapi jika user tidak memilih 1 atau 0, maka yang keluar adalah permasalahan tidak tersedia. Sekarang kita jalankan programnya. Nah, jadi keluar ya tekanan hidrostatis, daftar menu, tekanan hidrostatis, dan program selesai. Nah, di sini saya masukkan pilihan. Masukkan pilihan Anda. Saya memilih 1, enter, masukkan jumlah data 2, dan di sini terlihat data tekanan hidrostatis ke-1. Karena saya memilih 2, jadi ada 2 data untuk menyelesaikan persoalan tekanan hidrostatis. Oke, baik, saya akan coba random nomornya saya masukkan. Dan ini hasilnya. Ini data pertama dan ini data kedua. Dikarenakan saya memasukkan data 2, jadi ada 2 data yang harus diselesaikan. Baik, saya masukkan lagi random secara acak. Nah, jadi jika for ini sudah selesai, ini perulangan ini. Perulangan for. Masukkan jumlah data. Ini jumlah data yang ke-1, ini jumlah data yang kedua. Maka dia akan berulang lagi ke awal. Masukkan pilihan Anda. Jika saya memilih angka selain 1 dan 0, maka yang akan keluar permasalahan tidak selesai.
Misal saya pilih angka 4. Keluar permasalahan tidak selesai. Dan program mengulang lagi ke awal. Saya coba lagi angka 6. Permasalahan tidak selesai. Tapi apabila saya memilih 0, maka program selesai. Baiklah, untuk penjelasan program flowchart kedua, yang dimana selama ini pilihan ini adalah deklarasi. Setelah itu, ada tampilan awal yang merupakan tampilan dari program pada saat user mengcopy file dan run. Di program ini, sama seperti di program pertama, saya menggunakan do while sebagai perulangan looping, yang dimana version do ini adalah do, dan yang ini adalah while. Jadi, program meminta memasukkan pilihan Anda antara 1 dengan 0. Jika user memilih 1, maka program akan meminta jumlah data. Dia akan meminta jumlah data. Setelah itu, perulangan for. Program meminta user memasukkan volume, memasukkan jumlah mol, memasukkan suhu. Setelah itu, dengan rumus ini, program dapat menghitung hasil akhir dari tekanan. Namun jika user memilih 0, maka program pun selesai. Yang ada di tulisan ini. Maka syarat ini, yang dimana pilihan sama dengan 0, itu terpenuhi. Jadi programnya berakhir. Adapun jika user memilih lain dari 1 dan 0, yang ini tekanan atau program selesai, dia memilih lain dari antara 1 dan 0, itu yang keluar adalah permasalahan tidak tersedia. Dan program akan berubah kembali ke masukkan pilihan Anda, yang dimana setelah do ini, memasukkan pilihan Anda. Untuk program kedua, kurang lebih sama seperti program pertama. Ini adalah headers, ini adalah deklarasi, jadi ini adalah integer pilihan, ini integer n. Lalu ada float. Jadi dengan saya mengdeklarasikan ini sebagai float dasar yang user masukkan itu bisa berupa koma. Ada float tekanan, float volume, float jumlah, dan float suhu. Dan keempat ini merupakan array. Yang dimaksud konstanta float ini itu adalah konstanta yang nilainya koma. Jadi ini adalah konstanta yang R. Float ini agar datanya bisa berupa koma dan juga bisa bilangan real. Ini adalah tampilan awal. Penggas, ideal, daftar menu, pilihan 1, tekanan, dan pilihan 2 yaitu 0, program selesai. Sama seperti program pertama. Saya menggunakan dual yang dimana terdapat aksi dan syarat. Pertama, program meminta masukkan pilihan Anda antara memilih pilihan 1 atau 2, yaitu 0. Jika user memilih 1, maka program meminta user untuk memasukkan jumlah data.
Setelah user memasukkan jumlah datanya, terjadi perulangan for. Ini perulangan for. Untuk perulangan for ini sama seperti program pertama, terdiri dari 3 bagian, yang dimana pertama itu inisialisasi, kedua put kondisi, dan yang ketiga increment. Inisialisasi itu adalah pengenalan bahwa I itu 0. Jadi awalnya itu mula I sama dengan 0. Lalu put kondisi itu artinya A atau syarat ini masih terpenuhi, maka perulangannya terus berulang. Nah, untuk I++, ini increment, jadi I-nya itu selalu bertambah 1 dan terus bertambah 1. Misal dari 0 ke 1. Nah, setelah itu data tekanan ke ini sama seperti program pertama. Lalu program meminta masukkan volume, masukkan jumlah mol, masukkan suhu. Dengan rumus ini, program dapat menghitung hasil akhir perhitungan tekanan. Apabila user memilih 0, maka akan keluar program selesai. Nah, dengan user memilih 0, syarat ini terpenuhi. Dengan syarat ini terpenuhi, maka program ini tidak berulang lagi. Apabila user tidak memasuki pilihan salah satu maupun 2, yaitu 0, maka akan keluar permasalahan tidak tersedia. Saya mainkan. Sudah terlihat? Di sini saya akan masukkan pilihan saya, yaitu 1, datanya 2, dan masukkan volume. Di sini saya akan memasukkan share aja. Karena saya memilih jumlah datanya 2, jadi harus ada 2 data yang saya isi. Lagi saya memasukkan share aja. Masukkan pilihan Anda. Ini data ke-1 yang telah diketahui, dan ini data kedua. Dan di sini masukkan pilihan Anda, dia balik lagi ke awal. Kalau seandainya saya tidak memilih angka yang antara 1 dan 0 ini, selain ini, maka yang akan keluar permasalahan tidak tersedia. Coba ya. Tapi jika saya ingin mengakhiri semuanya ini, maka saya akan masukkan itu 0, maka program selesai. Terima kasih.